Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkah limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara santunan rutin bulanan Mustika dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahli bait. Kepada yang terhormat Bapak Ketua FBS Mustika dan para pengurus FBS Mustika, kepada yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu para donatur Mustika, kepada yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin serta teman-teman yang saya banggakan. Memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada tilawah dan sari tilawah, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga ada motivasi, dan yang terakhir ada pembacaan doa penutup. Baiklah, kita langsung saja kepada acara pertama, yaitu tilawah oleh Adinda Nopa dan sari tilawah oleh Adinda Rodiah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanhar wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Wa imma tu'ridunna anhum mubtigha rahmati mir rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna
innahu kana biibadihi khabirran basira. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharanya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat, Maha hamba-hambanya. Semoga yang mendengar dan yang membaca mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berlanjut ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan oleh Bapak Ketua FBS Mustika, yaitu Bapak Haji Edi Kusyanto. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita senantiasa diberi banyak nikmat hingga hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mengajarkan berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Sempurna, kita ini disebut makhluk yang sempurna. Ya, makanya kita harapkan kita ini makhluk yang sempurna harus lebih bermanfaat lagi kepada makhluk yang sempurna lainnya. Bisa dipahami nih? Kalau kita sendiri nggak bisa bermanfaat bagi makhluk yang sempurna, bagi sesama manusia, malu sama pasir, malu sama rumput, mereka aja bermanfaat bagi kita manusia. Bagi tanya manusia kok nggak bermanfaat bagi manusia yang lain, kan malah harusnya malu, erak katanya ya kalau bahasa Sunda. Erak sama itu, sama rumput-rumputan, sama batu-batuan, sama pasir-pasir. Apa aja yang disebut dah pasti bermanfaat bagi manusia. Sebut apa aja udah. Kita niatkan paling tidak sesuai kemampuan ya, paling tidak harus bermanfaat bagi sesama manusia yang lain. Begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kalian pikirkan ini, kalian ternakan untuk modal ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi itu ada sambutan yang begitu bermanfaat buat kita, bahwasanya kita sebagai manusia diciptakan Allah begitu sempurna, maka dari itu kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain itu tidak harus melalui sesuatu seperti uang. Lewat tenaga pun kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Lewat pikiran kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan berpikir saya ini orang nggak punya, saya nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Jangan seperti itu. Tapi justru kita orang tidak punya, tapi kita juga harus bisa berpikir kita tuh bisa melakukan apa untuk bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi, kita berlanjut ke acara yang berikutnya, yaitu motivasi oleh Bapak Haji Mirza. Kepada beliau dipersilakan. Saya mau kasih hadiah dulu buat Siti, luar biasa ya. Bisa memberikan kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat menghafal Al-Quran 30 juz. Allah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut baginda Rasulullah SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Anak-anakku sekalian, hari Senin kita libur. Tahu hari Senin itu hari apa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang mau jawab. Selamat ya. 10.000 karena gampang ya. Mari kita. Karena gampang. Kalau yang susah, ini banyak nih stok nih. Ya. Siap-siap aja. Nanti ada pertanyaan lanjutan. Benar, siapa namanya tadi? Siti Hawa. Tanggal 28 Februari itu peringatan Isra dan Mi'raj. Tepatnya kalau hijrah itu tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Kalau tahu hijriahnya. Ada? Tanggal 27 Rajab. Ya. Anak-anakku sekalian, tanggal 27 Rajab atau 28 Februari itu diperingati sebagai hari Isra Mi'raj. Anak-anakku tahu nggak apa sih latar belakangnya ada peristiwa Isra Mi'raj? Gedean nih 20.000 yang tahu angkat tangan. Ayo, yang melatar belakanginya 20.000. Gak ada yang tahu. Jadi latar belakangnya itu adalah Allah pengen menghibur Nabi Muhammad SAW. Kenapa pengen dihibur? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Nggak ada yang tahu. Karena nyambung ya, jadi nggak tahu ya. Karena di tahun itu Nabi ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib dan ditinggalkan istrinya Siti Khadijah. Makanya Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi ada perjalanan horizontal, ada perjalanan vertikal. Anak-anakku sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini untuk sebagian orang, apalagi yang tidak mengimani, itu perjalanan yang mustahil, ya. Karena perjalanan Isra-nya aja itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau nggak salah 1.236 km, ya. Itu ditempuh dengan Mi'rajnya ya, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi, itu ditempuh dalam waktu semalam. Itu adalah peristiwa yang sangat mustahil, ya. Jangankan saat itu, sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang nggak percaya. Bahkan di awal-awal peristiwa Isra Mi'raj, itu banyak pengikut Nabi itu yang murtad. Nggak mungkin, bohong itu, dongeng gitu.
Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jadi dari Mekah ke Palestina itu 1236 km kira-kira. Itu saat itu ditempuh dengan perjalanan 1 bulan dengan mengendarai onta. Tiba-tiba Nabi bilang dia habis Isra Mi'raj semalam. Banyak yang nggak percaya saat itu, bahkan banyak yang murtad karena dibilang Nabi itu pembohong. Tapi Allah turunkan surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu adalah negeri yang sekitarnya diberkahi oleh Allah. Jadi di Al-Quran itu digambarkan bahwa negeri di sekitar ini sekilas negeri di sekitar Palestina itu adalah negeri-negeri Syam, itu diberkahi oleh Allah. Ya, kalau saat itu ya contohnya kayak di Arab ya, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada ya boro-boro lah rumput saat itu, tapi buah-buahan melimpah. Coba orang-orang mungkin orang tua kalian atau siapa yang pernah pergi haji, itu buah di sana nggak habis-habisnya. Itu salah satu keberkahannya. Kemudian negara yang istilahnya ya apa ya burung segala macam, tapi itu di sana negara terkaya. Berarti itu diberkahi. Sekarang tuh ada pertanyaannya, lah kok diberkahi penduduk Palestina sekarang dijajah, banyak yang mati, di Syria juga seperti itu, di Palestina. Itu menurut kita itu kesusahan. Tapi buat mereka itu berkah. Karena dia kalau ada peperangan, karena seperti kalian ini nggak takut, dia langsung siap untuk tempur menghadapi Zionis. Apa dia bilang? Saya mencium bau surga. Jadi nggak susah-susah untuk masuk surga. Ini udah ngelihat bagaimana ditampakkan oleh Allah nikmatnya surga. Jadi nggak ada yang takut di sana. Kalau kita lihat coba disaksikan di video-video di film-film, nggak ada tuh anak-anak seperti kalian tuh takut dengan tentara Israel yang berpakaian lengkap, nggak ada yang takut. Itu saya pikir itu keberkahan gitu. Jadi itu nggak didapatkan di negara lain, tapi di sana girohnya itu dibangkitkan. Nah jadi anak-anak sekalian itu adalah makna dari keberkahan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu singkat ya. Di perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha, jadi melewati sampai ke langit ke-7. Di langit pertama, ada yang tahu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Tunjuk tangan. Ada hadiahnya, pokoknya setiap pertanyaan ada hadiahnya. Ketemu Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua, Nabi ketemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, ketemu lagi dengan Nabi Yusuf, didoakan Nabi. Kemudian langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris ya. Kelima ketemu dengan Nabi Harun. Keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketujuh Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi, nah ini pertanyaannya, ini gampang kalau nggak tahu kebenarannya apa terlaluan kalian ya. Nabi saat Isra Mi'raj dikawal oleh malaikat siapa yang mengawal Nabi? Angkat tangan. Malaikat siapa? Kamu juga Siti boleh kan 2 kali hadiahnya. Tidak apa-apa, biar memotivasi lain. Malaikat Jibril. Masya Allah. Karena tadi udah dapat sekarang 10.000 ya. Malaikat Jibril. Jadi dikawal oleh malaikat Jibril. Jadi saat perjalanan itu Nabi diperlihatkan beberapa peristiwa. Yang pertama ada orang yang lidahnya itu panjang, keluar terus digunting. Keluar lagi, digunting lagi. Keluar lagi, digunting lagi. Nabi bertanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, pemandangan apa itu? Kata Jibril, itu adalah
siksaan. Ini pelajaran juga buat saya ya, mungkin orang-orang yang sering memberikan nasihat itu adalah orang-orang yang di dunianya sering memberikan khutbah, sering memberikan ceramah, ya, tapi dia tidak menjalankannya, ya. Ini introspeksi juga buat saya karena saya sering memberikan nasihat, paling tidak saya termotivasi juga untuk menjalankan. Kemudian Nabi diperlihatkan lagi ada orang dengan kukunya panjang, tapi terbuat dari tembaga yang tajam, itu mencakar-cakar mukanya, wajahnya, ya, terkelupas, tumbuh lagi. Jadi siksaan di neraka seperti itu. Jadi kita akan merasakan, bukan kita mau dibilang menjadi, nanti akan merasakan, orang yang akan merasakan siksaan yang berulang-ulang, ya, dicakar kulit mukanya dengan mukanya sendiri, tumbuh lagi. Itu pemandangan apa, Jibril, kata Nabi? Ya Muhammad, di dunia orang itu sering ghibah, ya, sering menggunjing sesama, sering menggunjing. Itu adalah siksaannya. Nah, kemudian ini pertanyaannya gampang, tapi hadiahnya 20.000. Ada peristiwa penting saat Isra Mi'raj itu, peristiwa apa? Ayo, Acung. Ayo Acung. Ayo gimana nih kalian nih? Kan harusnya ya kita sejarah-sejarah Islam seperti ini kalian harusnya mengerti gitu ya. Jadi saat Isra Mi'raj itu adalah peristiwa penting, peristiwa diturunkannya perintah sholat. Ya, saking pentingnya perintah sholat ini, makanya penyampaiannya itu tidak melalui perantara. Jadi Allah langsung memberikan perintahnya langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung, itu saking pentingnya. Ya. Jadi di Isra Mi'raj itu ada peristiwa penting, yaitu di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ya, sholat itu penting. Bagaimana hadis Nabi, as-sholatu limadzuddin, faqad aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agama. Jadi kalian kalau nggak sholat, kalian akan termasuk golongan orang-orang yang meruntuhkan agama. Itu pentingnya sholat, makanya perintahnya langsung diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku sekalian, ada kisah menarik dari proses perintah sholat ini. Waktu pertama Nabi mendapat perintah dari Allah sholat 50 rakaat. Bayangin 50 rakaat. Tapi karena ketaatan Nabi Muhammad mau balik lagi aja ke bumi untuk menyampaikan ke umatnya. Tapi di langit ke-6, ya. Tadi yang langit ke-6 Nabi siapa? Nabi siapa? Ada yang tahu tepuk tangan? Langit ke-6? Nggak ada yang tahu. Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, ini bahasa kitanya ya. Ya Muhammad, Allah ngomong apa sama kamu? Iya, saya dapat perintah sholat. Oh, berapa rakaat? 50 rakaat. Balik lagi, minta keringanan sama Allah. Gak akan sanggup. Umat saya aja Bani Israel itu sama dapat perintah. Gak ada yang sanggup. Balik lagi. Diomongin begitu, Nabi langsung ingat umatnya. Waduh, jangan sampai nih dapat perintah sholat 50 rakaat, nanti umat saya ya nggak sanggup ngejalanin, ya tak pada dosa. Akhirnya Nabi dengan rasa berat balik lagi ke Allah, turun lagi, ketemu lagi di lalanya sama Nabi Musa di langit yang tadi. Ditanya lagi, gimana, bisa nggak? Ya dapat korting 10 gitu. Balik lagi, kata Nabi Musa, nggak akan sanggup umatmu itu. Balik lagi, bulak-balik, akhirnya terakhir ketemu lagi. Dapat berapa rakaat?
5 rakaat. Kata Nabi Musa, balik lagi. Umatku gak akan sanggup walaupun 5 rakaat gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Aku udah malu bolak-balik sama Allah, ya udah biarin aja. Akhirnya itulah. Akhirnya perintah sholat 5 waktu. Ya 5 waktu ya. Nah, akhirnya Nabi turun ke bumi, kemudian menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, saking pentingnya perintah sholat ini, makanya ada hadis Nabi yang artinya bahwa di akhirat nanti yang pertama ditanya adalah sholat kita, ya. Apabila sholat kita baik, maka amalan yang lain itu akan baik, ya. Itu aja sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Mirza atas ilmunya ya Pak. Baik, kita langsung saja berlanjut ke acara yang berikutnya, yaitu doa penutup oleh Bapak Haji Saifut Tamam. Kepada Bapak Haji Saifut Tamam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa ya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu, ya, keberkahan rezeki, ya, keberkahan giroh, rasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, ya, keberkahan kehidupan sesuai dengan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kehidupan ya, keberkahan kehidupan, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Walikuli adamiyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada donatur-donatur kita, karena dengan sababiah dari donatur-donatur itu kita bisa berkumpul dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari teman-teman kita yang tidak bisa hadir, mungkin dia sakit, ya. Mungkin dia sakit dan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, biar bersama-sama dapat beraktivitas kembali bersama-sama kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi 'amahu yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha awsal ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa kasiran khairan wa sahran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wal walidayna warhamhuma kama rabbayyana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan